Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Syirik secara umum adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun secara khusus syirik dibagi menjadi 6 kategori oleh Al-Imam As-Sanusi. Ada syirik yang dapat menjadikan seseorang itu kafir. Ada juga jenis syirik yang tidak menjadikan seseorang itu kafir, akan tetapi menjadikannya fasik, berdosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat An-Nisa ayat 48 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni apabila ada kesyirikan. Sementara dosa-dosa selain syirik, apabila Allah berkehendak dan syarat-syarat taubat tersebut dipenuhi, maka Allah akan mengampuninya. Hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah wal hadirat, maka penting bagi kita untuk menajamkan fikiran kita, mendengarkan apa yang akan saya sampaikan, agar kita bisa membedakan mana syirik yang dapat menjadikan seseorang murtad, mana syirik yang memasukkan pelakunya ke dalam kefasikan meskipun tidak murtad. Yang pertama adalah syirkul istiqlal. Istiqlal artinya kemerdekaan atau independen. Syirkul istiqlal ini maksudnya seseorang menjadikan zat lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sama-sama memiliki kekuatan, yang sama-sama memiliki kehendak mutlak. Sebagaimana orang-orang Majusi, mereka mempercayai 2 Tuhan. Ada Tuhan kebaikan yang namanya Ahura Mazda, ada Tuhan kejahatan yang namanya Ahruman. Jadi kebaikan dan keburukan ini adalah ciptaan 2 Tuhan yang berbeda. Ini keliru. Orang yang meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dirinya sudah keluar dari agama Islam. Maka daripada itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kalau kata orang Bekasi, are you worshiping what your hands are creating when Allah Subhanahu wa ta'ala created you and your action? Apakah kamu akan menyembah apa yang tanganmu ciptakan? Sementara perbuatanmu yang menciptakan adalah Allah. Tanganmu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syirik yang pertama. Yang kedua, syirku tab'id. Tab'id artinya susunan. Syirik yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam sebab dia mengatakan Allah tersusun. Tersusun dari 3, 4, 5 macam Tuhan misalkan. Ada Tuhan Bapak, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ibu dan lain sebagainya. Di dalam agama Islam, tentu saja keyakinan kita sebagai umat Islam ini tidak benar. Barang siapa meyakini bahwa ada zat yang menyusun daripada Tuhan, maka dirinya sudah berbuat syirik yang keluar dari agama Islam. Yang ketiga, syirku takrib. Syirik karena menyembah makhluk dengan tujuan atau alasan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang bersujud kepada pohon, mengakui bahwa pohon itu memiliki manfaat yang luar biasa, bahkan tanpa izin Allah. Dia sembah itu pohon, dia siram itu pohon dengan keyakinan apa? Bahwa bisa mendekatkan kepada Allah. Ini juga syirik yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Yang ketiga, syirku takrib. Yang keempat, syirku taklid. Syirik karena mengikuti akidah nenek moyang, seperti menyembah batu, seperti menyembah keris dan lain sebagainya. Ini juga mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ada yang disebut sebagai syirkul asbab. Syirik karena mengakui ada sebab-sebab selain Allah. Nah, di sini dibagi 2 nih. Contoh, ada orang haus. Kalau haus minum apa? Air. Oke. Pada saat orang itu minum air, dia bilang, wahai air,
tanpa Allah kamu bisa menghilangkan dahaga saya. Sudah keluar dari agama Islam. Nah apabila seseorang ya, dia memang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap menyandarkan dirinya kepada air. Ini menurut sebagian ulama jatuh kepada kefasikan. Ini kadang-kadang orang mencari kebahagiaannya bukan lewat sholat, bukan lewat puasa, bukan lewat zakat, mencari kebahagiaannya lewat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian ada yang disebut juga sebagai syirkul aghrad. Ini yang seringkali kita termasuk di dalamnya. Syirik karena punya niatan lain. Pergi haji karena mau selfie depan Ka'bah. Pergi haji supaya digelari Bu Hajah. Pergi umroh supaya kekinian. Datang ke majelis taklim supaya dibilang orang alim. Ini meskipun tidak mengeluarkan seseorang dari agama, akan tetapi tetap dihitung tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lawan daripada syirik adalah tauhid. Surat yang menjelaskan tauhid ada di dalam surat Qul huwallahu ahad. Saya mau tanya nih sama ibu-ibu. Kira-kira ibu-ibu suka nggak di madu? Enggak. Jawab yang kenceng Bu. Suka nggak? Seandainya ada perempuan yang jahat, yang mulutnya kasar, akhlaknya nggak bagus sama suaminya, dia tetap nggak mau dimadu, betul? Apalagi Allah yang sudah kasih makan, kasih minum, kasih hidup, badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Mana mungkin mau dimadu? Betul? Maka daripada itulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Akan tetapi tolong dicatat. Kalau ada pertanyaan, Bib, kalau gitu apakah orang yang pernah main dukun, orang yang pernah main klinik, orang yang pernah nyembah patung dan lain sebagainya tidak diampuni? Jangan salah. Allah Subhanahu wa taala Maha dengan catatan taubatan nasuh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu dengan sebenar-benarnya tobat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Siapapun orangnya kalau nyawanya belum sampai kerongkongan, kalau dia tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyesali perbuatannya, tidak mengulangi perbuatannya, berjanji untuk tidak melakukannya kembali. Kalau ada hutang dengan orang lain dia bayarkan, maka insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah kita juga memutuskan harapan orang lain. Kalau kita punya saudara yang kebetulan terjatuh di dalam kesesatan tersebut, maka perbaiki ibadah kita. Kita doakan semoga dirinya mendapat hidayah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.